Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Geokomputasi kelas D yang beranggotakan Atur Kirpa, Yunis Zaki Sumarno, dan Ivan Aditya Rahman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi struktur geologi. Next. Sebelum itu, mari kita paparkan dulu pendahuluannya. Pada saat ini itu penggunaan komputer merupakan salah satu alat teknologi. Penggunaan teknologi di masa seperti ini sangat berguna bagi orang geologis. Dalam dunia geologi, penggunaan server dapat digunakan sebagai pembuatan peta, analisa struktur, geologi bawah permukaan, permodelan, dan lain-lain. Beberapa aplikasi geologi yang dipelajari pada mata kuliah geokomputasi diantaranya ada DIPS, Surfer, AutoCAD Land Desktop, ArcGIS, dan juga Rockworks. Next. Lalu struktur geologi itu merupakan bentukan dari suatu lapisan batuan yang berasal dari kerak bumi serta menjelaskan proses pembentukannya. Batuan yang mengalami suatu deformasi berubah posisi dari posisi awal yang akan membentuk volume yang menyebabkan kekar, lipatan, dan juga patahan. Teknologi 3D ini sangat berperan penting dalam permodelan penampang geologi secara detail dengan direpresentasikan dalam berbagai warna. Namun teknologi 3D ini dapat tetap membutuhkan art dari geologis sebagai masukan untuk membuat model. Software yang berupa pemrograman berbasis geoscience dapat mempermudah hal tersebut. Seiring dengan berkembangnya teknologi pada tiap zaman, telah ditemukan beberapa software pemrograman berbasis geoscience seperti GMP dan GeoPython. Next. Lalu saya akan menjelaskan mengenai GeoPython. GeoPython ini adalah aplikasi open source yang dikembangkan untuk perhitungan dan plot geologi seperti klasifikasi geokimia, perhitungan parameter, analisis statistik dasar, dan diagram untuk geologi struktur. Dalam GeoPython ini terdapat operasi yang dapat melakukan fungsi geokimia dengan menggunakan klasifikasi tipe batuan beku, menggunakan grafik seperti TAS dan QAPF. Menurut Maitre pada tahun 1989 dan Middlemouse 1994. Selain itu pula dapat melakukan fungsi REE atau Rare Earth Element dengan menggunakan diagram laba-laba menurut Boynton pada 1984 dan San McDonough pada tahun 1989. Oke, selanjutnya ada GMP. GMP merupakan pengkonstruksian permodelan geologi bentuk 3 dimensi yang didapatkan dari data input geologi. Dengan meninjau teori interpolasi yang diterapkan oleh algoritma, penggunaan GMP dalam metode interpolasi geologi mencakup perubahan bidang skalar ke model blok geologi dan menggabungkan medan skalar. Permodelan struktural bertujuan untuk menjelaskan distribusi spasial struktur geologi seperti lapisan, interfaces, dan sesar. Metode potensi lapangan menurut Lejeune tahun 1997 merupakan model yang paling penting untuk menciptakan model geologi 3 dimensi (GMP), yang mana konsepnya adalah membangun fungsi interpolasi Z. Berikut merupakan contoh model dihasilkan menggunakan GMP. Yang A, kiri model sintetis yang mewakili perangkat reservoir, divisualisasikan dalam ParaView menurut STEM tahun 2017. Dan yang kanan, B adalah model geologi cekungan quartz. Kemudian ada DIPS. DIPS memungkinkan pemakai untuk meneliti dan memvisualisasikan data struktural geologi, baik kekar, sesar, berlapisan, serta struktur-struktur lainnya dengan mengikuti teknik yang sama digunakan dalam stereonet manual. Sebagai tambahan, banyak fitur-fitur komputasi yang tersedia, seperti statistik sekeliling orientasi yang sama atau statistical contouring of orientation clustering, perhitungan orientasi umum secara kuantitatif atau mean orientation calculation, dan model-model fitur kuantitatif dalam analisa atau quantitative feature attribute analysis. Berikut merupakan gambar contoh dari penggunaan aplikasi DIPS.
Ya, lalu selanjutnya di sini ada aplikasi-aplikasi alternatif lainnya yang digunakan dalam geologi komputasi, yaitu untuk penggunaan struktur. Yang pertama ada SIG. SIG itu mempresentasikan real world atau dunia nyata di atas monitor komputer, sebagaimana lembaran peta dapat mempresentasikan dunia nyata di atas. SIG ini memiliki kekuatan grafis dari dunia nyata. Objek-objek yang dipresentasikan di atas peta disebut unsur peta atau map features. Lalu SIG ini menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atribut dalam satuan yang disebut layer. Layer itu terdapat bangunan, sungai, batas administrasi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di ArcGIS ini merupakan salah satu perangkat lunak desktop sistem informasi geografis yang dikembangkan oleh ESRI, Environmental System Research Institute. Nah, dengan ArcGIS ini pengguna dapat kemampuan untuk melakukan visualisasi, mengeksplor query, dan sebagainya. Kemampuan perangkat ini juga diantaranya itu pertukaran data untuk membaca data dari perangkat lunak SIG dan lainnya, melakukan analisis statistik dan operasi-operasi matematis, menampilkan informasi basis data spasial maupun atribut, menjawab query spasial maupun atribut, melakukan fungsi-fungsi dasar SIG, membuat peta tematik, custom aplikasi menggunakan bahasa script, dan lain-lain. Lalu di sini juga ada aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pertambangan yang dapat diinterpretasikan struktur-strukturnya yang terdapatnya, yaitu diantaranya ada Survey, Geoloslope, Micromine, Leapfrog Geo, dan lain-lain. Lalu di sini juga ada GCD-Kit, GCD-Plot, dan GCD-K. Itu merupakan aplikasi-aplikasi atau software yang dilakukan dahulu, yang mana software tersebut digunakan sebelum mode Typhoon. Yang mana software tersebut memiliki beberapa kelemahan karena pengoperasian bahasa komputernya disebut kurang praktis, sehingga pengembangannya pun berhenti. Lalu juga ada penggunaan aplikasi AutoCAD, Petrel Geomodeler yang merupakan dari aplikasi-aplikasi yang serupa seperti model Typhoon. Next. Jadi dari kesimpulan presentasi ini, geokomputasi merupakan salah satu cabang ilmu geologi yang mempelajari dasar-dasar kerja komputasi dan aplikasi komputer di dalam bidang geologi, yang mana sebagai alat utama dalam melakukan aktivitas pengolahan dan visualisasi dari data-data geologi, baik dari penyimpanan, pengolahan, dan penggunaan ulang suatu data. Salah satunya dalam pekerjaan output struktur geologi, yang mana merupakan bentukan dari suatu lapisan batuan yang berasal dari kerak bumi, serta menjelaskan proses pembentukannya. Batuan yang mengalami suatu deformasi akan berubah posisi dari posisi awal yang akan membentuk volume yang menyebabkan kekar, lipatan, dan juga patahan. Lalu selanjutnya diolah menggunakan aplikasi dalam pekerjaan struktur, diantaranya yaitu GeoPitol, GMP, Tips, dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.